menetapkan seleb TikTok Lina Mukherjee sebagai tersangka dugaan penistaan agama imbas konten makan babi. Hal ini berdasarkan hasil gelar perkara untuk meningkatkan kasus tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan oleh penyidik Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Sumsel. Agung mengatakan pihaknya akan bergerak cepat untuk melakukan proses pemanggilan terhadap Lina Mukherjee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, update terbaru dari perkara yang menjerat Lina Mukherjee ya, seorang tiktokers yang beberapa waktu yang lalu mengupload satu konten makan babi dengan membaca bismillah. Kemudian juga dihubungkan dengan telah keluar dari rukun iman begitu. Saat itu ya, setelah konten yang dibuat oleh Lina Mukherjee, banyak sekali dari kalangan muslim yang kemudian mereaksi keras ya, mengkritik tajam terhadap konten tersebut ya. Konten yang dianggap sekedar mencari sensasi dengan muatan penghinaan terhadap agama ya, penistaan agama ya. Kemudian ada salah satu ustadz melaporkan di Polda Sumsel terkait dengan penistaan agama, karena bagaimanapun juga sebagaimana ajaran Islam ya, ketika Islam mengharamkan memakan babi, kemudian yang bersangkutan makan babi dengan membaca bismillah, itu sebenarnya adalah pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itu Lina Mukherjee ya, dengan dalih bahwa tidak ada sejarahnya orang makan babi itu kemudian dipidana begitu. Itu respon santai dari yang bersangkutan ya. Ya itu mungkin dari kegoblokan dia ya, ketololan dia ya. Andaikan dia makan babi tanpa menyentuh atau menyinggung ajaran Islam, tanpa menggunakan lafaz bismillah yang begitu diagungkan dalam Islam, itu ya terserah saja lah. Dia mau makan babi, mau makan celeng, mau makan sampah, bahkan mau makan tai sekalipun, ya itu urusan dia. Tapi ketika dia menghubungkan dengan ajaran agama Islam ya, menggunakan lafaz bismillah padahal Allah telah mengharamkannya, itu sama dengan menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu yang bersangkutan merespon santai, sekali lagi dengan dalih bahwa tidak pernah ada sejarahnya orang makan babi dipidana. Betul itu, kalau cuman sekedar makan babi. Tetapi kalau dihubungkan dengan ajaran agama tertentu, menyalahgunakan simbol-simbol keagungan agama tertentu, tentu berisiko terjerat pidana penistaan agama. Teman-teman sekalian, dan pada hari ini sebagaimana beberapa situs berita online ya, ada pernyataan dari Polda Sumsel, khususnya dari Cyber Ditreskrimsus ya, Ditreskrimsus Polda Sumsel, yang menginformasikan bahwa per hari ini Lina Mukherjee telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan sesuai dengan berita yang ada bahwa terhadap yang bersangkutan sebenarnya pernah dilakukan pemanggilan tetapi tidak kooperatif ya, tidak mau hadir. Kemudian Polda Sumsel juga telah menginformasikan bahwa para penyidik telah meminta keterangan beberapa ahli ya, tentu dalam hal ini ahli pidana, ahli bahasa, kemudian ahli digital forensik, dan ada juga untuk memperkuat apakah perkara yang dilaporkan itu memenuhi unsur tindak pidana penistaan agama atau tidak. Itu diperkuat dengan adanya surat dari MUI yang pada intinya berkesimpulan bahwa yang dilakukan oleh Lina Mukherjee itu masuk dalam kategori penistaan agama. Jadi pada hari ini, per hari ini yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian untuk tindak lanjut ke depan, penyidik akan segera melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, kalau tidak salah pada tanggal 2 Mei 2023. Itu pemanggilan pertama
dalam statusnya sebagai tersangka. Kalau dalam pemanggilan pertama dalam statusnya sebagai tersangka itu tidak hadir, masih ada kesempatan untuk pemanggilan kedua. Kalau pemanggilan kedua tidak hadir, tentu akan bisa dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Ya, kita tunggu aja teman-teman perkembangan kasus ini. Kita berharap polisi bergerak cepat, karena apa yang dilakukan ini benar-benar telah menyinggung perasaan umat Islam. Terhadap pidana penistaan agama yang ancamannya di atas 5 tahun bisa dilakukan penahanan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran kepada siapapun, khususnya yang bergelut di media sosial, untuk menjaga lisannya, menjaga tulisannya dari hal-hal yang berpotensi terjerat pidana. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.